pelajaran. Seperti bercerita, kita tidak tahu mana yang seharusnya awal dan mana yang seharusnya akhir. Membatik itu membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya, membiarkan daun-daun muncul, burung datang, dan baris-baris menjalani nasibnya, membentuk diri menjadi kawung atau parang rusak, atau menjadi gambar sebuah daun pakis. Lihat, mereka sudah terlukis pada kain mori ini, selembar tiruan corak Cirebonan. Mereka lah yang menemaniku selama ini. Lihat, yang ini bernama Anjani, yang kedua Baira, dan yang ketiga adalah Cawer. Saya kira ketiga Sawanggaling ini tahu kalau mereka bukan hanya sekedar garis dan titik yang keluar dari canting. Untuk Anjani, saya janjikan warna merah kembang sepatu. Untuk Baira, warna biru laut selatan. Dan untuk Cawer mungkin warna ungu lebih cocok untuknya. Apa Anjani? Apa Baira? Apa Cawer? Kalian benar. Sudah saatnya saya sedikit bercerita mengenai suami saya. Lihat, di luar hujan begitu lebat. Sangat pas sekali untuk saya bercerita. Suami saya itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak pernah menelantarkan anak dan istrinya. Dia pernah bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah taman siswa di dekat kantor Wedana. Sampai Jepang datang. Sampai kami memiliki Nani, anak perempuan kami. Sampai kami bisa mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kami. Tiba-tiba Belanda datang lagi dan kota kami diduduki kembali. Sejak saat itulah suamiku seringkali tidak pulang. 3 Jumat sebelum suami saya ditembak mati, saya tertidur di dipan di luar kamar. Namun saya merasa seperti saya sedang berjalan sangat jauh di sebuah pesisir. Ada teluk, laut bergelombang, hujan agak deras dan saya sangat kedinginan. Tiba-tiba saya melihat sebuah jung panjang di balik teluk. Dan saya melihat seorang tua berjubah ungu melambai-lambai ke arah saya. Dia berseru, "Bersimpuhlah! Akan kuberikan kau 3 butir nangka yang amat manis dan kau harus memakannya." Tiba-tiba dari telapak tangannya terbang 3 burung ekor mandar. Di paruh mereka terdapat biji nangka berwarna kuning mengkilat dan sangat menyilaukan. Saat saya hendak menerimanya, tiba-tiba saya terjatuh. Sesuatu seperti mendorong tubuh saya, dan saat saya menoleh, Baira muncul dengan sayap besarnya. Dia terbang, menyerbu dan menabrak burung mandar itu. "Baira, apa yang kau lakukan, Baira?" Dia tidak menjawab. Di udara, dia sedang bertarung dengan burung mandar itu. Namun kemudian burung mandar itu terpelanting jatuh. Lalu setelahnya, Baira jatuh dan sesuatu melukai sayapnya. Saya hanya bisa menangis. Saya peluk Baira. Keluar darah sangat banyak dari belikatnya. Dan matanya sedikit meredup. Dia berkata, "Mereka ingin mengirimkan 3 peluru untuk membunuhmu, tapi aku berhasil menggagalkannya." Saya hanya bisa menangis terseduh. Saya peluk Sawanggaling yang terluka itu, dan saya terbangun. Tiba-tiba saya melihat Mas Jan berdiri di depan pintu. Sangat aneh. Raut wajahnya sangat sedih. Dia menghampiriku dan memegang tanganku.
Dia memegang tanganku dan aku tidak akan pernah lupa apa yang Mas Jen katakan kepada saya. Dia berkata, kamu memberikanku 3 biji nangka yang amat manis. Aku tidak menyukainya. Tapi aku tahu, kamu ingin aku memakannya. Aku harus pergi. Tiba-tiba, saya melihat seorang lelaki. Lelaki itu berbadan kurus dan tinggi. Dia memandangi kamar ini. Dia berada di halaman luar rumah. Dia bertopeng. Sebuah kantung bantal menutupi kepalanya. Dan ada 2 lubang pas di matanya. Saya takut. Saya sangat takut. Dan tepat pukul 7 pagi, tentara Belanda masuk dan mendobrak kamar kami. Tetapi mereka tidak menemukan Mas Jen. Dan entah mengapa, pria itu datang lagi. Pria bertopeng itu datang kembali. Dia menunjuk ke sudut kebun dan melihat Mas Jen duduk sendirian di bangku itu. Tiba-tiba ada 5 prajurit datang menyeretnya untuk berdiri. Dan tiga prajurit tersebut mengikat tangan Mas Jen. Kemudian Mas Jen diangkat ke dalam sebuah truk. Saya hanya bisa memandang sendu dan menangis pasrah. Kemudian Belanda datang lagi bersama dengan seorang berkulit hitam. Mereka menggeledah dan mengobrak-abrik buku-buku Mas Jen. Mereka merobek gambar Bung Karno dengan bayonet. Kemudian lelaki berkulit hitam itu berkata kepada saya, suami Nyonya adalah seorang komunis. Menjelang senja hari, ada 3 laki-laki yang tidak saya kenal datang ke rumah. Mereka membawa jenazah suami saya menggunakan sebuah dokar. Tapi saya yakin salah satu di antaranya, seorang laki-laki bertubuh kurus tinggi, adalah orang yang sama dengan laki bertopeng ketika suami saya ditangkap. Saya pandangi matanya, tetapi dia tidak berani menatap saya. Dia hanya menunduk. Dia menunduk sambil menunjuk jenazah yang berdarah itu. Kemudian dia berkata, ada 3 lubang di kepalanya. Ada 3 peluru yang membunuhnya. Saya tersentak. 3 peluru. Saya teringat akan mimpi itu.